Kang Asep Ismail. Iya. Yuk. Boleh nggak kita diskusi ini? Saya hanya butuh ilmunya saja. Saya mau istifadah sama antum ini. Ayo, saya juga masih belajar. Saya bukan Oke, oke. siapa-siapa. Coba Saya dibela, Bang. saya Sebutkan biasa-biasa dalil. aja. Orang Sebutkan dalil masih ataupun belajar. oke, Bang. Sebutkan dalil dan referensi dari Abang yang mempahami. Bagaimana pandangan Abang? Apakah yang dikerjakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah ini bukan bid'ah atau bagaimana? Perlu dalil? Boleh. Dalil yang Untuk mengatakan bahwa Rasulullah ataupun sahabat mempraktekkan membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu 40 kali antara sholat sunnah fajar dan subuh beserta faedahnya. Boleh datangkan dalilnya. Dalil bahwa contoh Rasulullah mempraktekkan ataupun sahabat mempraktekkannya. Dalil Rasulullah mempraktekkan itu. Iya. Itu datangnya dari mana? Saya tanya sama antum, Kang. Saya hanya minta Saya dalil. di jawaban saya waktu itu apa? Antum kan bilang seperti ini. Saya mengatakan itu bidah hasanah. Ini pandangan pribadi atau gimana? Kan seperti itu. Terus saya jawab apa? Apa antum jawab? Saya lupa. Mendingan kita mulai aja dari awal. Boleh. Kayak gitu kan? Boleh. Ya nggak? Boleh. Mas Heru. Jadi Mas dibahas Heru tentang. tinggal di mana, Mas Heru? Saya tinggal di Aceh, Kang. Oh, di Aceh. Kang Ismail ini Saya di Buitenzorg. di mana itu? Buiten. Jadi yang lain dimohon untuk di-mute dan tidak perlu bersuara kecuali nanti diperlukan oleh Kang Asep atau diperlukan oleh jangan lupa catat, begitu ya. Jadi apa waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk siapa yang mau membuka mukadimah dulu. Monggo dimulai dari hostnya untuk bernarasi selama 1 menit atau 2 menit, kemudian Pak Asep terus lanjut kepada diskusi. Baik, terima kasih, Kang. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, sebentar ya, ada mobil lewat. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur fuqaha, bid'ah, ini berdasarkan pemahaman ulama, bid'ah itu mempunyai 2 definisi. Sebelumnya seperti ini. Kita selaku orang-orang awam, tanpa maksud merendahkan Abang Asep dan mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa hormat, Abang Asep dan saya ialah orang-orang yang seperti yang pengakuan Anda barusan, ialah orang-orang yang sama-sama belajar, ya, sedang mengkaji ilmu. Jadi otomatis kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis langsung, ya. Kita pasti mau tidak mau kita harus mengikuti orang-orang yang memang sudah ahli dalam memahami Al-Quran dan hadis, yakni para alim ulama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ulama'u warisatul anbiya, seperti itu. Jadi di sini saya menukil dari pemahaman ulama dalam kitab Mafhumul Bid'ah, bahwa bid'ah secara definisi itu terbagi 2. Definisi secara bahasa dan definisi secara istilah syara'. Definisi secara bahasa ialah setiap perkara baru yang pertama sekali dan tidak ada contoh sebelumnya, baik berkaitan dengan perkara baru yang tidak ada contohnya, baik berkaitan dengan agama ataupun dunia. Ini disebut dengan bid'ah secara bahasa ataupun bid'ah lughawi. Sedangkan bid'ah secara syara' ini juga banyak definisinya, tergantung dari para alim ulama. Di antaranya seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i yang dikatakan dengan bid'ah secara syara' ataupun bid'ah dhalalah ialah ma khalafa kitaban wa sunnatan
wa atharan wa ijma'. Ya, setiap perkara baru yang menyelisihi Al-Qur'an, hadis, athar dan ijma'. Setiap perkara baru. Jadi bid'ah secara syara ialah bid'ah dalam agama yang menyelisihi Al-Quran, hadis, asar, dan ijma' serta tidak ada dalilnya. Ini disebut dengan bid'ah secara syara. Dan kita sepakat bahwa jumhur fuqaha Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bid'ah secara syara itu memang tidak ada hasanah. Jadi yang kami katakan selama ini bid'ah hasanah itu bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara syara semuanya sesat, tidak ada yang hasanah. Lalu bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah secara bahasa. Apa itu bid'ah secara bahasa? Bid'ah perkara baru yang ada dalil umumnya. Baik dalil itu dalil zahir atau dalil khafi ataupun dalil mustanbad. Ya, secara majaz disebut dengan majaz lughawi. Nah, disebut secara majaz disebut dengan bid'ah, namun hakikatnya tetap dianggap sunnah. Seperti itu. Contoh ada tidak? Ada. Yakni perkataan Sayyidina Umar. Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Lafaz bid'ah di situ ialah bid'ah secara bahasa. Namun pada hakikatnya tetap sunnah. Jadi dari prakteknya, waktunya, jumlahnya itu semua bid'ah yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Namun hakikatnya tetap ada, ya tetap sunnah. Kenapa? Ada dalil umum. Mana dalil umumnya? Bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan demikian. Namun tidak ada anjuran apakah harus mengerjakan segini. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Bakar, beliau tidak mengerjakannya. Seperti itu. Lalu bid'ah secara syarak yang mana? Yani sabda Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah di situ bid'ah secara syarak. Yani setiap perkara baru dalam agama yang menyelisihi Al-Quran dan hadis serta tidak ada dalilnya, semua sesat. Baik Kang, segitu. Terima kasih. Kang Surya kayaknya mati mikrofon Kang Surya. Oh iya, iya. Oke. Terima kasih Ustadz Heru atas prolognya, pembukaannya. Sembari kita menunggu Ustadz Asep, saya ingin memberi iklan bahwasanya ini ada barcode yang dipampangkan di atas ini. Ini bisa di-scan, tapi sebelumnya download dulu Telegram ya. Download dulu Telegram. Dan ini insya Allah akan menambah wawasan kita, di mana kita akan mencari referensi atau rujukan-rujukan atau ibarah tentang dalil-dalil Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, baik itu yang dari Salafi, dari Wahabi atau dari Aswaja, silahkan scan. Jangan lupa unduh dulu Telegram. Nanti insya Allah ada yang bermanfaat untuk dikonsumsi hari-hari. Terus selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz Heri. Tafadhol Ustadz Heri. Ustadz Asep, Ustadz Asep. Ustadz Asep, sampai terkeluar itu. Kayaknya lagi Google ini. Aduh, Kayaknya lagi. Ustadz Aduh. Asep. Iya, iya. halo, ada nggak suara saya? Baru ada. Ada nggak? Ada. Alhamdulillah sudah ada Kang. Oke. Oke, makasih ya. Saya udah dengerin tadi. Terus gini, yang jelas pertama, saya bukan Ustadz. Saya Asep aja ya. Saya jelas yang jelas gini. Halo Kang Asep, tolong jangan lari ke aplikasi lain atau ke Google, karena ketika sampean lari ke aplikasi lain maka suara sampean akan hilang. Kang Asep. Halo Ustadz Asep. Ustadz Asep, sampean hilang suaranya karena sampean masuk ke aplikasi lain itu.
Kemungkinan sampean sedang buka Google atau apa ya? Iya ya. Kang Asep, sampean hilang suaranya Kang Asep. Kang Asep itu Ayo, ada nggak suara saya? Nggak tidak ada nggak Kang, nggak ada, Loh, hilang. hilang ya? Live di jeda itu karena kebiasaannya jika terjadi seperti demikian itu Kang keluar dari aplikasi atau mungkin ada faktor lain, tapi kebiasaannya itu karena keluar. Gini. Tolong dinarasi dulu Kang. Sebentar. Ya lanjut aja nggak apa-apa Sob. Jadi kan tadi sudah dengerin mengenai hampir banyak yang sama. Atau sorry gini dulu ya. Pertama saya bukan ustadz ya, harus jelas dulu nih. Saya bukan ustadz dan saya ini bukan Wahabi juga, bukan Salafi juga ya. Nah, itu yang harus dicatat dulu ya untuk semuanya. Jadi ketika ada saya mengingatkan sih Menurut siapa Bang Asep? Bentar, jangan dulu Kang Raden. so emosi, sabar dong Mas. Sabar Pak Raden. Salafi bukan, Wahabi bukan. Pak Raden, di-mute dulu Pak Raden. Nggak Loh, apa-apa, Raden. saya gini loh, saya mau berdebat ini sama Kang Heru ini. Kang Raden, tolong sabar dulu Kang. Banyak istighfar Kang. Monggo, lanjut Pak Asep. Lanjut Pak Asep. Sama Kang Heru kan sudah bilang, kenapa Boleh, sih? lanjut. Kenapa Lanjut, kalau Asep. misalnya berbeda sama kalian itu selalu langsung dicap Wahabi? Kenapa? Ya Kang, ya lanjut Kang. Maksudnya gini, kalau memang berbeda, Kenapa? Itu aneh banget gitu menurut saya. Orang yang Sebenarnya tidak beragama aneh, Kang. Islam itu nggak harus Kenapa kayak tidak aneh? gitu. Kenapa tidak aneh? Karena saya melihat dari Wahabi itu sendiri, ketika ada perbedaan mereka langsung mengucapnya ahlul bid'ah, syirik, kufur tanpa tabayun. Itu yang Saya saya ada nggak ucapan kayak gitu? Anda kan bukan Wahabi, Anda Ya mengaku tadi. makanya. Nah, Maka dari Ustaz Heru. itu, ayolah, Mending ayolah. ke topik saja. Ustaz Heru. Mindsetnya Karena belum Topik ada nggak Bang, semua Bang orang- Asep Ismail. Bang Ya. Asep Ismail, kita kembali ke topik saja. Ya. Karena belum ada sanggahan dari narasi Ustadz Heru yang disampaikan. Silahkan disanggah. Nggak harus sanggahan kan? Nggak harus sanggahan. Begini, Ya kalaupun nggak ada beberapa sanggahan, poin, ya kurang-kurangnya beberapa poin sambutan saya setujui ataupun- itu, saya setujui. Tapi yang saya tahu karena saya keilmuan saya aja ya gitu. Yang cuman pesantren kilat ya, bahwa bid'ah itu tidak ada di dalam tidak ada yang seperti yang dicontohkan tadi. Dalilnya adalah yang disebutkan dari Sayyidina Umar ya, betul, yang selalu dijadikan patokan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ungkar yang tolong selalu di-mute dulu, Kang, dijadikan ya. rujukan itu adalah Lanjut. salah satunya yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, betul ya? Entah itu tentang tarawih, pengumpulan mushaf, betul? Nah, ini kan masih dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin ya. Dan ada hadisnya kan untuk mengikuti Khulafaur Rasyidin. Betul? Ada lagi yang dicontohkannya itu adalah masih terjadi di masa Nabi. Bagaimana bisa disebut bid'ah kalau masih di zamannya Nabi? Ya. Oke, itu poinnya dari saya ya. Sanggahannya. Cobalah sambil jalan aja nggak apa-apa. Dari saya itu dulu aja. Siap. Jadi sesederhana itu bantahan dari Ya, Kang Asep kepada Ustadz Heru. Kayaknya ini kurang digas ya, karena
tidak segarang sebelumnya gitu. Jadi sehingga kami malam ini kehilangan energi untuk diskusi. Coba Kang Heru beri narasi lagi sedikit biar naik volume dia. Jadi kita buat Bang Asep tanya-tanya udah langsung. Udah sadar sekarang Bang Asep. Jangan dulu, jangan dulu. Barat. Lebih lagi. Bentar Kang Raden. Benar. Ayo maju aja, jadi maju nggak apa-apa. Ayo, Enggak ada maju-maju Kang. Kita berdua Kang. nggak apa-apa. Ya, Ayo. Ayo apanya Kang? Ayo lanjut. Lanjut. Lagi baru. Kayaknya Jadi Kang Asep, Ya. yang antum pahami bid'ah lughawiyah itu apakah termasuk perkara ibadah? Apa itu bidah lugawiyah? Yang sudah saya jelaskan di awal narasi tadi, itu kan saya bahas tentang bid'ah lughawiyah dan ataupun bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara syarat. Apakah bid'ah secara bahasa itu mencakup perkara ibadah atau tidak? Yang antum pahami. Pemahamannya kan sudah berbeda. Berbeda Iya, kan? bagaimana? Nggak akan bisa sama gitu. Oke, Nyari janda Bang. kembang aja yuk Bang Asep. Jangan dulu Kak Raden, bentar. Pak Raden, tolong tertib dulu Pak Raden. Assalamualaikum. Salam. Mungkin begini Bang Asep. Bang Asep itu mengakui di dunia ini ada bid'ah atau tidak, begitu. Monggo. Ya jadi, nah, monggo. Hadisnya sudah jelas tentang bid'ah itu. Segala sesuatu yang baru lah, yang hadis Nabi kan sudah jelas tuh, yang tentang bid'ah. Pasti semuanya sudah pada oke. tahu kan? Benar Bid'ah Kang itu Asep. benar kan? Semuanya pasti di sini Hadisnya pada sama. hafal ya. Kalau saya nggak hafal lah. Hadis- Tapi kan hadisnya hadisnya udah pada sama. paham nih. Nggak usah. Hadisnya sama, Ya sumbernya kan? sama, Al-Quran dan hadis. Namun Betul. pemahamannya beda. Akang Nah, Asep itu. ini ikut pemahaman siapa? Ulama siapa? Kan Kang Asep ngaku sendiri sebagai gini Kang Asep kan kenapa harus mengaku sebagai dipaksakan ikut ulama tertentu? Kenapa? Pertanyaannya. karena Kang Asep kita bukan orang yang mampu memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Nah, sekarang ini ya. Kita nggak bisa memahami Selalu perkataan saya bilang kita nih, nggak Kang bisa Heru. memahami hadis, Kang Heru, kita nggak bisa saya memahami. selalu bilang, saya, Anda, atau semua yang ada di sini tuh follower. Bener gak? Bang, tolong dijawab, dipahami dulu narasi saya. Kita tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami hadis, tidak bisa memahami asar sahabat, kecuali dengan ilmu-ilmu alatnya. Ada nahu, soroh, balaghah, usul fiqh, kawaidnya, usul tafsir, dan lain sebagainya. Akang Asep kan mengaku tidak tahu. Jadi Akang Asep ini jatuhnya ke dalam ayat Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli, ulama jika tidak tahu. Ulama siapa yang Kang Asep tanyakan di sini? Yang Kang Asep ikuti, siapa namanya? Kan nggak mungkin Kang Asep buka Quran, oh hukumnya begini. Buka hadis, oh hukum begini. Itu kan nggak mungkin. Kalau begitu Kang Asep udah jadi ulama dong. Monggo Kang Asep, digas, ya. Kalau kami Kang, followernya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memahami Al-Quran, hadis, asar sahabat. Kemudian dibuatlah kerangka usul fiqh. Kemudian dirumuskanlah hukum-hukum fikih. Kemudian diturun-turunkan. Pengikut Imam Syafi'i disebut follower ya. Kalau abang bilang followernya Imam Ya. Syafi'i disebut dengan Syafi'iyah. Kalau abang Ya, follower ya. siapa ini? Ulama yang mana? Syekh Utsaimin mungkinkah atau gimana? Macet. Tidak juga. Kata, Ya gini aja. Yang harus Kata Bang- dibahas itu kata Bang Zuma macet. Pak Raden, tolong di dulu Pak Raden. Bentar karena ini saya nggak enak nanti dikiranya tidak sopan sama Kang Asep nanti. Gimana Kang Asep? Maksudnya gini Kang Asep, antum kan mengaku bukan Salafi, bukan Wahabi. Jadi otomatis antara Ahlussunnah wal Jamaah atau Syiah. Kalau Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah itu kan udah nggak ada lagi ya, mungkin ada minoritas. Seperti itu. Jadi Kang Asep ini yang mana? Ikut ulama yang mana?
kalau Kang Asep mengikuti seperti Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i, Sultan Ulama, itu ada bid'ah hasanah secara bahasa. Kalau ngikutnya Imam Asy-Syatibi, itu ada perkara baru namanya Masalihul Mursalah. Jadi apa tujuan saya bertanya seperti ini, Kang Asep? Agar saya bisa mengecek itu, oh Kang Asep ikut pemahaman ini. Jadi kalau saya pahami, oh ternyata kawan ataupun ternyata sepemahaman seperti itu. Jadi agar saya bisa apa itu, rujukannya jelas seperti itu, kesanad keilmuannya nyampe seperti itu, Kang. Itu maksudnya tanpa maksud merendahkan ya, Kang. Iya, 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 iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, tapi begini ya Pak Asep ya, daripada ini berlarutan seperti ini, saya sarankan silahkan kibarkan bendera putih atau lambaikan tangan di kamera saja. Jadi kita cut saja lah. Jadi Wahabi ini sering menolak maulid karena nggak ada contoh. Apalagi menolak membaca Quran di kuburan karena ada contoh katanya. Mencium mushaf Quran karena nggak ada contoh. Karena mereka berdalil seperti ini. Laukan dzalika khair la sabaquna ilaih. Jika memang perkara itu baik, maka sungguh telah dicontohkan oleh para sahabat. Maka saya bantah dengan dua hal. Pertama, perkataan laukan dzalika khaira la sabaquna ilaih itu perkataan orang kafir. Dalam surah Al-Aqaf. Jadi saat orang-orang kafir menolak Al-Quran, mereka mengatakan, laukan dzalika khaira la sabaquna ilaih. Jika memang Quran ini baik, sungguh para pendahulu kami, nenek buyut kami sudah terlebih dahulu beriman kepada Al-Quran tersebut. Itu pertama. Yang kedua, tahukah nggak Asep, bahwa ulama Wahabi itu sebenarnya punya bid'ah juga. Ya, bid'ah hasanah dalam anggapan mereka, meskipun mereka menolak dengan sebutannya. Contoh, ya, Syekh Ibnu Taimiyah itu ada wirid terkhusus. Wirid yang tidak pernah dipraktekkan dan dicontohkan Rasulullah dengan tata cara yang seperti itu. Dimulai dari pengkhususan jumlah, pengkhususan waktu, kemudian diketahui fadilahnya, itu tidak ada keterangannya. Itu yang pertama. Ya. Oke. Kalau sebentar, belum habis, Kang. Belum habis. Yang kedua, contohnya pembacaan doa khatamil Quran dalam sholat. Ini saya mengutipnya bukan dari ulama-ulama ustadz-ustadz salafi Indo ya. Saya tidak paham karena mereka pun sesamanya bingung. Saya lihat rukun wudu ada 2, ada 4, ada 6. Saya lebih merujuk ke ulama-ulama Wahabi yang ada di pusat. Jadi mereka mengatakan seperti Syekh bin Bas, membaca doa khatamil Quran dalam sholat itu tidak apa-apa. Beliau mengatakan, la ba'sa, tidak mengapa. Padahal kalau kita cek dalilnya ada tidak? Tidak ada. Dalil doa khatamil Quran itu ada, tapi membacanya dalam sholat itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini, Sallu kama ra'aituni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Pernah nggak kita lihat ada dalil tidak Rasulullah membaca doa khatamil Quran dalam sholat? Padahal Rasulullah itu dan para sahabat itu khatam Quran sehari mungkin berkali-kali bahkan berpuluh-puluh kali. Ada yang khatam dalam sholat sekali rakaat. Tapi tidak pernah kita dengar ada riwayat mereka membaca doa khatamil Quran dalam sholat, itu tidak ada. Seperti itu. Bahkan pengakuan Syekh Utsaimin sendiri tidak ada dalil sahih baik dari Rasulullah ataupun sahabat yang contoh demikian. Tapi kenapa hal ini dibolehkan? Seperti itu. Kenapa kalau ada amalan dalam kelompoknya dibolehkan meskipun nggak ada dalil. Tapi kalau ada amalan di luar kelompoknya ada dalil umum tetap bid'ah. Ini yang jadi. Ya, itu kan amalan mereka. Ya kan? Iya kan, Kang. saya udah bilang dari awal, saya bukan mereka. Sekarang ini kalau misalnya menurut Jadi Kang Asep ini siapa? Menurut Kang Heru ini siapa lah gitu ya. Gini aja, kita bahas ilmunya aja kan Kang Heru. Nggak usah perlu tahu juga kan saya kemananya. Perlu tahu lah Kang, ini kan ilmu. Nggak perlu kalau menurut saya Kang Heru. Gini Seperti Pak Heru. ini Kang Heru. Yang lain diam dulu dong Kang. Giliran saya nih. Kang, saya dulu Kang. Saya belum selesai Kang. Gini, Kang Heru aja. Saya selalu bilang, kenapa dari namanya aja, kenapa harus tidak memakai akun pribadi. Saya pernah bilang kan, saya pengen berdebatnya sama orang, nah saya lebih suka yang namanya orang tuh. Kayak gitu. Pernah kan saya catat kayak gitu? Ingat gak? Tidak teringat. Ingat gak? Tidak teringat.
Coba scroll lagi aja. Kalau tadi Jadi catatan Kak- saya sampean jadi Kang ingat, Asep berarti harusnya menolak. ingat. Mm-mm. Kang Asep itu kalau mengambil ilmu harus lihat orangnya dulu ya, maksudnya gitu ya. Oh enggak, bukan kita Maksudnya? berdebat, berdiskusi, bukan ambil ilmu. Diskusi Iya, bukan ngambil ilmu. Sama juga, maksudnya gini loh, orang Gimana itu? yang gini-gini, Kang Heru, kalau Kang Heru inget tuh catatan saya seperti itu, harusnya inget juga catatan saya yang seperti itu ya, yang Jadi Kang, tulisannya. ini mohon maaf Kang ya, kayaknya kita sudah merembes kemana-mana. Jadi tentang narasi yang saya sampaikan itu tidak bisa disanggah ya Kang. Bukan disanggah, gini loh, kan saya sudah bilang dari awal. Berarti dibenarkan ya Kang? Sekarang gini, kalau saya mau jawab nih, Kang Heru, tadi saya mau ngomong, kamu jawab, kamu berhentiin kan? Saya belum selesai. Boleh, Gimana monggo, ini? monggo dijawab. Ya, kita kan mau berbagi ilmu. Gini, kalau misalnya tadi yang diutarakan oleh yang dilakukan Wahabi itu melakukan bid'ah, dianggapnya mereka melakukan bid'ah hasanah ya sama mereka. Walau artinya kan kubunya sampean ini tidak menerima yang dilakukan mereka. Menerima Kang, Hah? menerima. Menerima. Terus kenapa Yang masih kami pertanyakan itu, maksudnya gini. Sebentar. Yang Enggak, kami arahnya pertanyakan tunggu itu. dulu. Tunggu dulu, arahnya saya belum selesai penjelasannya. Oh, Nanya. berarti jawabannya bukan itu. Belum lah, bukan. Kan tadi dijelaskan bahwa Wahabi itu mereka melakukan bid'ah hasanah seperti membaca doa khotmil Quran ya. Betul? Iya, Dan iya. itu- Doa khatamil Quran dalam sholat. Dalam sholat. Itu menurut, kalau saya artikan, mereka melakukan bid'ah hasanah menurut Kang Heru kan? Dalam pandangan ilmiah itu disebut dengan bid'ah hasanah. Berarti baik, berarti boleh. Boleh dalam pandangan kami. Dalam pandangan sampean betul. Berarti mereka Betul. betul dong, sama dong kayak Tidak sama, aswaja. Kang. Tidak sama seperti itu. Kenapa tidak sama? Kan Karena- sama-sama bid'ah hasanah, bukan? Karena- tidak sama. Ketika Karena mereka Kang melakukan Asep Ismail, Kang Asep Ismail. belum selesai. Enggak, maksudnya lucu gini, nih. Anda ini lucu menggiring untuk sesuatu kalau yang tidak aku saya sampaikan. aswaja, yang aku paling aswaja ini saya suka lucu. Ketika Nah, kan yang ini disebut- framing, Kang. Kita Oh, ngebahas kok tentang framing? ilmiah Sampean yang saja. bilang loh tadi. Sampean yang bilang. Bener gak? Sampean yang bilang mereka melakukan bid'ah hasanah. Antum paham tidak bid'ah itu apa? Loh. Ya, sampean tadi bilang apa? Semuanya dengar kok. Gini, saya sudah dari awal saya menarasikan definisi bid'ah lengkap dengan referensinya, redaksi Arabnya, tapi antum menyanggah dengan ada beberapa poin yang saya setuju dan ada yang tidak. Hanya sekedar itu. Kemudian di akhir saya tambahkan lagi ada contoh-contoh dari mereka. Kemudian Anda mengambil kesimpulan yang tidak saya katakan. Itu yang bikin saya agak lain gitu loh. Kok agak lain? Makanya saya tanya gini, mereka melakukan, sekarang gini saya tanya nih, ya pelan-pelan. Mereka melakukan bid'ah bukan? Bid'ah, Kang. Menurut Bid'ah mereka apa? itu apa? Bid'ah apa? Dalam anggapan Wahabi nggak ada bid'ah hasanah. Bukan. Menurut anggapan Kak sampean ini mereka melakukan apa? Itu yang mereka lakukan yang disebutin tadi. Yang kami tanyakan, Bang, integritas. Paham tidak integritas itu? Udah kalau usah bahas yang kayak gitu. Integritas saya paham. Paham. Jadi integritas itu maksudnya kenapa Wahabi ini kalau ada amalan yang menggunakan dalil umum di luar kelompok itu langsung Ya itu dicap tanya bid'ah. mereka, bukan tanya saya. Kan saya udah bilang saya bukan Wahabi. Clear ya dari tadi. Jadi abang ini dari mana gitu? Ya nggak usah Pak tahu juga buat apa. Gimana nggak tahu Bang? Kita kan berdiskusi, jadi harus tahu, harus jelas. Kan nggak mungkin saya menerima orang nggak jelas keilmuannya. Kan nggak mungkin. Ini bukan maksud saya sombong. Tapi seseorang itu kalau diskusi harus jelas Oh. keilmuannya Bang. Kalau gitu, kalau harus enggak, apa? Harus apa? Harus kalau apa? tidak, Harus kalau pesantren tidak, mana gitu atau enggak, gimana Kang Heru? Didengarkan Kang Heru dulu. harus apa? Kalau tidak, nanti semua orang akan bebas berbicara gitu. Loh, kenapa Kang Heru nyuruh saya naik? Kalau gitu kenapa nggak nanya dulu dari awal? Kang Heru bilang harusnya dari awal, yang mau naik ini harus lulusan ini, keilmuannya harus ini, gitu dong. Tulis di situ dong. Kan antum bilang, antum nunggu saya nge-live, ingat tidak? Saya mau monitor aja, justru saya udah bilang. Saya akan live Enggak. Antum kalau- bilang begitu tidak?
Saya akan Antum bilang begitu makanya tidak? saya Antum nunggu Loh, saya live tidak? enggak. Jangan dibilang gitu bang. Antum jelas-jelas ngomong begitu di kolom komentar. Coba baca lagi. Kalau live itu kalau apa? Ada syaratnya kan? Antum buka kameranya, namanya jelasin dulu. Makanya saya nanya nama. Kenapa saya selalu bilang orang-orang yang pakai akun kayak gini, Ini biasanya akun bukan akun fake bang. Ini akun khusus untuk menjelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah dan ya, kekeliruan ya, Syekh Yasima. terserah apapun itu alasan kamu. Abang ya. ketika saya jelasin tidak mau peduli, terserah gitu. Jadi saya nggak gimana ya. Loh, Antum ini seperti ini ketika saya jelaskan, terserah. Ini kan siapa yang bilang terserah? antum harusnya bilang Saya bilang terserah. terserah. Saya kasih tahu bahwa akun-akun yang Enggak, antum seperti bilang terserah ini, atau tidak tadi? akun yang seperti ini biasanya pertama Boleh saya dia bicara sebentar ya? bisa seenaknya bicara apapun karena dia nggak ada, bukan akun pribadi kayak si Akang siapa itu, Maaf, saya bilang sebentar ya. iya nggak sih? Boleh Kang Unggar. Ya, nun sewu, maaf Mas Asep, maksudnya diharapkan memperkenalkan diri. Jadi nanti bicaranya jelas, nggak ngelantur-ngelantur. Begitu, saya sedang mau ngaji malah jadi, aduh. Ya Mas Asep, sudah, nggak usah ngajak-ngajak saya kalau gitu. Kamu Heru harusnya bilang nih syaratnya untuk live itu untuk naik apa? Kan kamu ngajak-ngajak saya tadi. Syaratnya harus jelas Bang Asep. Kristen kah, Syiah kah, Hawarid kah, apa Wahabi Tulis kan dong, begitu. tulis di situ, tulis di situ. Jadi Makanya syaratnya kalau nggak apa? jelas kayak Bang Asep ini ngakunya Islam ngikut siapa nggak tahu, ngikut Ustadz siapa nggak tahu. Jadi Islam apa namanya itu? Kenapa harus tahu saya ngikut siapa sih? Aneh-aneh banget nih orang-orang. Yang penting diskusi aja, yang penting diskusi Kenapa isinya. bang? Kenapa bang takut abang Yang ngaku? nggak jelas soalnya Bang Asep. Diskusi nggak jelas, nggak ketemu poinnya. Entah Saya Bang ingat- Asep ini setaslim Mungkin apa kalian bagaimana, itu ini nggak jelas. udah Bahasanya Saya Bang ingat Asep gini, ini nggak jelas. Mungkin gini, Bentar. kalian itu udah Sebentar memagari dulu. diri sendiri, Saya pernah nggak dengar gini. terbuka gitu loh. Saya pernah dengar Nggak gini. terbuka. Kang Asep pernah bilang gini, pemahaman kita saja sudah beda. Itu saya pernah dengar tadi beliau bilang gitu. Ketika saya tanyakan bagaimana definisi ini, antum bilang kalau nggak salah pemahaman kita saja sudah beda. Nah beda di situ, saya harus pahami dulu antara siapa dengan siapa. Yang saya bawakan ini